clipping buat proyek. Dengan kerjasama itu ada yang membuat ada sekretarisnya ya kalau bisa dikatakan, ada juga yang menggunting, ada yang menempel. Jadi dalam satu kelompok itu semuanya bekerja sama untuk melakukan proyek tersebut sampai terbentuk clipping yang diharapkan. Jadi tujuan akhirnya nanti siswa membuat clipping. Ya. Apakah pembelajarannya ini akan dikerjakan secara berkelompok atau bagaimana, Bu? Kelompok. Berkelompok, ya. Akan dibagi berapa kelompok? 2 kelompok. Rencana 2 kelompok. Ya. Nah, tapi harapannya nanti mungkin semua mencoba ya, semua siswa harus mencoba terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Mungkin harapannya nanti selama pembelajaran, harapan dan bagaimana sesudah dan sebelum pembelajaran itu terhadap dampaknya terhadap siswa yang Ibu ajarkan. Ya, dampaknya ya harapan dari tujuan pembelajarannya itu sesuai di sini ya, di FFP. Di sini sudah ada. Jadi di sini kan memang tidak langsung membuat clipping ya Pak. Di sini kan peserta didik akan melihat video terlebih dahulu, karena di sini kan clippingnya itu tentang sikap-sikap meneladani Asmaul Husna. Ya, jadi nanti siswa akan menentukan sikap seperti apa sih ya yang ada di gambar clipping yang misalkan sesuai dengan Asmaul Husna Amali gitu kan, seperti itu. Jadi siswa itu nanti setelah membuat clipping ini mengetahui, oh ternyata perilaku meneladani Asmaul Husna tersebut sikapnya seperti ini gitu. Ada harapan jauh Ya, dari setelah pembelajaran ini. Iya, jadi bisa meneladani harapan intinya. Ya, terima kasih Bu Devi. Nanti kegiatan praobservasi teman-teman lakukan karena nanti untuk mempersiapkan kematangan Ibu dalam nanti mengajar. Mudah-mudahan Ibu nanti dalam selama mengajar mendapatkan nilai maksimal untuk anak-anaknya, dan Bapak Ibu melakukan coaching ini supervisi akademik ini bukan semata-mata ingin mengetahui pembelajaran. Nah, yang memang tugas Bapak adalah salah satunya mendampingi atau mengetahui pembelajaran yang dilakukan, dan lebih jauhnya itu adalah untuk pengembangan diri sendiri. Terima kasih Bu ya. Terima kasih, selamat. Bu Devi, bagaimana perasaan Ibu melakukan pembelajaran? Alhamdulillah sangat senang sekali karena di sini anak-anak terlihat sangat antusias dan mereka juga sebagian besar bisa bekerja sama dengan baik. Ini terbukti dari hasil LKPD-nya luar biasa, bagus-bagus. Nilai LKPD-nya sesuai harapan? Iya, sesuai. Iya, meskipun memang belum 100%. Apakah pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sebagian besar sudah sesuai. LPP tadi ya, jadi di LPP tadi itu akan apa-apa dan karena seperti dilaksanakan itu semua sudah ada. Baik, berikutnya, dapatkah Ibu Devi menceritakan hal-hal yang memuaskan dan yang belum memuaskan? Kira-kira apa Ibu yang memuaskannya kira-kira dari segi makanya, dan yang belum memuaskan dari segi Saya kira kalau dalam pelaksanaan pembelajaran ini memang lebih ke memuaskan ya, karena memang anak-anak sangat luar biasa memahami gitu ya. Kemudian mereka juga membagi-bagi tugasnya dengan baik, meskipun memang masih ada 1 atau 2 orang anak yang belum bisa bekerja sama. Jadi yang tidak memuaskannya tadi masih ada anak yang memang belum bisa bekerja sama dengan timnya. Iya, dalam satu kelompok itu. walaupun Ibu sudah memberikan arahan, bagian apa. Iya. Orang Bu. Jadi mungkin karena tidak paham atau mungkin juga bagaimana ya gitu anak-anaknya, jadi antusiasnya kurang gitu. Cuma 1-2 orang anak aja, yang lainnya hanya sebagian kecil. Iya, sebagian kecil. Berikutnya, bagaimanakah perkiraan Ibu tentang ketercapaian kompetensi
apakah menurut Ibu kalau dipresentasikan dari keseluruhan siswa kira-kira apakah sudah tercapai? Sudah tercapai perkiraan 90%. 90%. Iya. Yang 10% mah wajar ya. Iya. Nanti kalau mungkin dari kelemahan tersebut nanti bisa ditingkatkan. Kira-kira apa sih Bu yang dirasakan sulit oleh siswa itu? Yang dirasakan sulit itu karena ini tentang meneladani ya. Yang sulit itu ya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sepertinya. Anak-anak tuh sebenarnya udah tahu mana yang baik dan mana yang tidak, tapi memang ada beberapa anak yang belum bisa menerapkannya. Nah, mungkin itu juga harus didorong dengan aturan juga Pak. Jadi aplikasi. Iya, dari aplikasian emang agak susah gitu. Kemudian tadi kesulitan siswa. Nah dari Ibu sendiri apakah ada kesulitan tidak tentang tadi dalam masa pembelajarannya, misalnya kurangnya waktu atau kurangnya mungkin apa? Kesulitannya mungkin dari penilaian sikap aja Pak. Iya, karena dari pengaplikasian itu kan tidak hanya dinilai dari ketika di sekolah saja, tapi juga di rumah. Mungkin itu membutuhkan waktu yang lebih lama, pengerjaan yang lebih ini juga gitu, lebih sulit. Kemudian setelah tadi melaksanakan pembelajaran, apa rencana tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Kira-kira kalau memang tadi Bapaknya sudah bagus, nah nanti kedepannya agar lebih bagus lagi itu bagaimana? Mungkin menggunakan metode yang lain yang bisa lebih memaksimalkan pembelajaran. Tadi kan metode penugasan, kelompok, kemudian nanti ada tugas lagi di rumah dan sebagainya. Yang nanti ada rubrik-rubrik nilai singkat khususnya. Itu mungkin terima kasih dari awal sampai akhir, dari observasi, pelaksanaan observasi sampai akhir observasi. Ibu telah bekerja sama dan Ibu telah melaksanakan. Kalau mungkin dengan Ibu tadi yang diharapkan Ibu ke depannya jauh lebih baik lagi, dan ini Bapak lakukan karena semata-mata untuk kewajiban Bapak adalah mungkin salah satunya adalah melihat pembelajaran Bapak di kelas dan lebih jauhnya lagi untuk pengembangan dari Ibu. Sukses ya Bu ya buat Terima kasih Pak. ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ruri. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ruri, nanti sebelum ke kelas kan nanti mau praktik pembelajaran. Kira-kira pembelajaran apa yang ingin Bu Ruri sampaikan pada pertemuannya? Pada pembelajaran yang akan nanti observasi, saya mengambil IPAS, materinya perubahan wujud benda. Oh, perubahan wujud benda. Kira-kira dari setelah melakukan pembelajaran, apa harapan Bu Ruri untuk anak-anak khususnya? Anak-anak bisa atau mengerti akan perubahan wujud benda yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ya. Apakah nanti akan ada contoh-contohnya? Ada seperti mencair, itu bisa dilihat dari lilin ketika dipanaskan, nanti lama-lama akan meleleh. Berarti nanti Bu Ruri akan praktik di kelas? Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ruri sesuai dengan RPP dan berjalan lancar. Amin, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Selamat siang Pak. Bagaimana setelah melakukan pembelajaran, apakah lelah atau tidak? Tidak pasti ya. Apakah tetap bersemangat Bu Ruri? Alhamdulillah. Anak-anak tadi bagaimana, antusias tidak di kelas? Antusias karena kan mereka langsung praktek, jadi mereka merasa tertarik dan antusias. Iya, ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ruri. Tadi juga Bapak ketika observasi ke kelas, anak-anak kelihatan semangatnya. Ini Bu Ruri ada yang ingin Bapak tanyakan mengenai pasca tadi observasi ya. Yang pertama, bagaimana pendapat Bu Ruri setelah melaksanakan pembelajaran? Perasaannya bagaimana? Senang Pak. Senang karena melihat anak-anak
yang antusias dan cukup aktif dalam proses pembelajaran. Apakah semuanya ikut dalam proses pembelajaran? Ikut aktif? Ikut. Iya. Baik, lanjutkan ya Bu. Apakah pembelajaran yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana? Sesuai dengan Sesuai. Hal-hal apa yang memuaskan dan yang belum memuaskan? Kalau yang memuaskan kira-kira hal apa? Yang memuaskan dilihat dari hasil evaluasinya, rata-rata para siswa sudah bisa menjawab dengan benar. Kalau yang belum memuaskannya? Belum memuaskan ya mungkin diantaranya ketika presentasi masih ada yang pasif gitu Pak. Oh, jadi ada yang saling mengandalkan mungkin ya. Ya, Kalau dalam seperti satu itu. kelompok itu silakan kamu aja Iya begitu. diantaranya. Ya, seperti itu. Perkiraan Bu Ruri, apakah sudah tercapai belum kompetensi untuk anak-anak? Sudah ya? Udah di 85% udah. 85% sudah bisa. Tuh. Apa yang dirasakan oleh siswa tadi ketika pembelajaran di kelas diantaranya apa kira-kira? Apakah ada kendala? Tidak Bu? Kalau tidak ada Tidak ada kendala sih. Tidak ada. Jadi pembelajarannya mungkin cukup mudah ya Bu ya? Ya, karena kan dalam kehidupan sehari-hari mereka sering ini Pak melihat langsung dan tadi di kelas langsung dipraktikkan gitu. Oh, iya. Jadi terbukti Oke, jadi bahwa perubahan wujud benda itu ya memang ada iya, gitu. apalagi tadi Bu Ruri menggunakan praktek secara langsung ya, Iya. menggunakan lilin dan sebagainya. Ada pulpen. Ya, luar biasa sekali ya Bu Ruri. Kemudian apa yang dirasakan oleh Bu Ruri, kesulitan apa yang dirasakan? Mungkin pas perencanaan atau pas pelaksanaan atau pas evaluasinya? Mungkin pas tidak ada sih. Tidak ada. Jadi norma-norma saja ya. Kemudian apa rencana tindakan perbaikan pelaksanaan PBM berikutnya? Tadi kan mungkin dirasakan sudah mencapai 80%. Pelajaran berikutnya mungkin tips-tips dari Bu Ruri untuk agar lebih meningkat bagaimana? Memotivasi anak-anak supaya lebih bersemangat lagi, lebih percaya diri lagi ketika sedang melakukan presentasi. Iya. Jadi supaya tidak malu-malu ya. Iya. Terakhir ya Bu ya. Bagaimana kesan dan pesannya setelah melaksanakan dari praobservasi, observasi sampai pasca observasi oleh Bapak tadi? Kesannya ya cukup menyenangkan. Kesannya semoga bisa memberi feedback terhadap saya supaya kedepannya bisa mengajar lebih baik lagi. Terima kasih waktunya Bu Ruri ya. Jadi Bapak semata-mata observasi ini bukan hanya menilai bagaimana Bu Ruri mengajar, tapi salah satunya untuk pengembangan Bu Ruri juga, dan salah satunya memang adalah kewajiban selaku kepala sekolah untuk melihat atau memantau bagaimana proses pembelajaran itu. Terima kasih ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Melita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Melita? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Bu Melita sudah siap untuk ke kelas? Siap. Ya, kemarin Bapak sudah melihat bagaimana perencanaannya melalui RPP. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari pembelajaran ini? Karena saya berencana membuat praktek project, Ya, jadi yang ingin ini adalah komunikasi, terus apa? Kolaborasi dengan kemandirian. kemandirian. Komunikasi pada saat anak presentasi, kemudian kolaborasi saat anak bekerja kelompok, kemudian kemandirian saat tur dunia. Jadi nanti anak-anak dikelompokkan ya Bu ya? Ya, ada 6 kelompok sesuai dengan tema hari ini, plesir keliling dunia dengan 6 Jadi benua. mata pelajaran IPAS ya Bu? IPAS. Iya. Jadi anak-anak nanti membuat rencananya? Membuat pop-up, Hmm? satu kelompok itu satu benua, Yes. dan nanti setelah selesai kelompok yang lain akan keliling. Nah, jadi seperti sedang study tour ke luar negeri Pak. Baik Bu, mudah-mudahan pembelajaran nanti Ibu di kelas berjalan dengan lancar ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu.
Ibu Mei. Selamat siang Pak. Ya, bagaimana, sudah lelah tidak setelah mengajar? Tidak, semangat tetap Tetap semangat. semangat Bu ya. Dan juga Bapak sudah masuk dan mengobservasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Ya, yang pertama, bagaimana pendapat Bu Melita setelah melaksanakan pembelajaran? Bagaimana perasaannya mungkin? Perasaan saya atau siswanya Pak? Perasaan Bu Mei ya? Perasaan saya Hmm, senang, ya. bersemangat. Terus senangnya karena apa mungkin? Senang karena melihat anak begitu antusias ketika mengikuti pelajaran IPAS. Kalau bersemangatnya karena anaknya juga ikut semangat. Iya Pak. Apakah pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu? Sesuai Sesuai. dengan yang sudah Iya, direncanakan. jadi mungkin Ibu mengajar itu sesuai dengan RPP, jadi secara runtut ya Bu ya, dari kegiatan awal sampai akhirnya. Kemudian Bu Mei, dapatkah menceritakan hal-hal yang memuaskan dan yang belum memuaskan? Kira-kira hal yang memuaskannya apa Bu? Hal yang memuaskan ketika anak sudah mulai mengerjakan proyeknya, anak semangat dan berbagi tugas dalam satu kelompoknya, jadi semuanya aktif. Semua aktif. Itu yang membuat Ya. memuaskan. Mungkin kalau yang kurangnya ketika anak melakukan presentasi, jadi masih keterbatasan di komunikasinya. Oh, gitu. Jadi yang namanya anak SD ya, mungkin nanti kedepannya lebih bagus ya. Dan juga Bapak memantau itu memang diharapkan, jadi tanpa mereka sadari ketika mereka berpresentasi, nanti suatu saat ketika mereka sudah remaja atau dewasa dipercaya mungkin menjadi seorang pemimpin, jadi mereka sudah terbiasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimanakah perkiraan Bu Mei tentang ketercapaian? Apakah berapa persen kalau dipresentasikan? Jika melihat dari asesmennya setelah pembelajaran, Iya. kurang lebih 85% 80% tercapai. sudah tercapai. Jadi Masih ada anak yang ya. belum. Oke. Apa yang menjadi kesulitan bagi siswa kira-kira Bu dari pembelajaran yang Ibu tadi sampaikan? Kesulitannya ketika tadi mungkin mungkin cara mereka untuk melipat pop-up-nya sendiri mungkin masih ada kebingungan. Ini belum lancar ya Bu ya? Ya. Hmm. Banyak yang bertanya. Iya. Hmm. Dan yang tadi mungkin Pak yang tentang komunikasi ketika presentasi. Nah, tadi oleh kesulitan oleh siswa. Sekarang kalau bagi kesulitan bagi guru ada nggak? Kesulitan bagi saya mungkin apa ya? Mungkin harus ada membuat alat peraganya terlalu banyak atau tidak? Kalau anak praga saya rasa tidak Pak, karena cuma pop-up dan itu pun dengan kelompok. Kemudian apa rencana tindakan perbaikan? Tadi kan yang berhasil itu 85%, nanti mungkin untuk pembelajaran berikutnya sampai 90 atau 95%. Nah, rencana yang akan Ibu Mei laksanakan apa kira-kira agar lebih meningkat? Untuk biar lebih meningkat, mungkin menggunakan metode yang lain yang lebih menarik lagi nanti di bab-bab selanjutnya yang lebih menarik. Menarik yang bagi lebih siswa antusias ya. untuk anak ya. Ya, terima kasih Bu Mei atas waktunya dari mulai tadi observasi di kelas dan sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bermanfaat khususnya untuk Bapak selaku di sini selaku kepala sekolah dan selaku Bu Mei untuk pengembangan diri Bu Mei. Ya, selamat siang Bu. Ke belakang. Terus bolanya jadi tidak karuan, arahnya kemana-mana, tidak sesuai dengan kita, yaitu kesimpan bisa melewati. Selamat pagi Bu Herli. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sehat. Kemarin Bapak sudah melihat RPP Bu Herli tentang rantai makanan ya? Makanan ya. Iya. Kira-kira aspek apa yang ingin dikembangkan dari pembelajaran kali ini Bu? Aspek yang ingin dikembangkan itu siswa
dapat menyimpulkan rantai makanan, kemudian komponen makanan, Iya. dan menganalisis hubungan antara makhluk hidup dan keterampilannya di situ juga dibutuhkan. Apakah nanti akan ada kerja kelompok di Ada Pak, membuat diaroma tentang rantai makanan. Apakah nanti juga ada presentasinya? Ada Pak, setelah membuat diaroma, anak-anak mempresentasikan hubungan keterkaitan dalam rantai makanan yang mereka buat. Oke, mudah-mudahan pembelajarannya akan Ibu laksanakan berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu Herli. Siang, Pak. Ya, bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran? Apakah sudah merasa puas atau belum? Cukup puas Pak. Ya, puas ya? Ya. Alasan cukup puasnya? Cukup puasnya karena masih ada anak yang pasif Pak. Oh, Ketika pembelajaran dan ketika mereka harus bekerja kelompok. ya. Karena di kelas saya ada anak yang ABK. Oh, jadi ABK salah satunya. Apakah ada lagi yang mungkin mengandalkan temannya gitu? Ada juga yang hanya mengandalkan temannya. Iya, betul. Berikutnya, apakah pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Hampir 80% Pak. Sesuai ya, Ya, 80%. Yang tidak sesuainya dari ketepatan waktu. Iya. Nah, dari pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi kira-kira hal-hal apa yang memuaskan dan yang belum memuaskan Bu? Yang belum memuaskannya masih ada anak yang pasif. Ya. Masih ada anak yang hanya aktif ketika di media pembelajarannya saja, yaitu ketika melihat video. Oh, betul. Ya. Bagaimana perkiraan Bu Herli tentang capaian kompetensi? Menurut Ibu kira-kira berapa persen kira-kira yang sudah di atas atau sama dengan itu memenuhi KKM gitu istilahnya? Ada berapa persen? Kalau untuk di pembelajaran hari ini di IPA dalam rantai makanan sudah 85% Pak. 85%. Ya. Apakah tadi kan kira-kira ada nggak yang menjadi kesulitan bagi siswa dalam pembelajaran tersebut? Kesulitan bagi siswa ketika mereka mempresentasikan hasil diaroma yang mereka buat Pak. Kesulitan mereka itu keterbatasan dalam komunikasinya. Oh, iya. Cara penyampaiannya. Ya, cara mungkin penyampaiannya masih banyak mereka yang masih banyak malu-malu malu-malu, gitu ya, iya. kemudian bingung menggunakan kata-kata. Iya, bagus sekali ya Bu. Ya. Apa yang Ibu lakukan itu istilahnya menstimulus agar anak-anak berani bicara di depan umum. Kemudian apakah ada yang menjadi kesulitan bagi Ibu sendiri selaku Bagi pendidik? saya sendiri sebagai seorang pendidik, kesulitannya dalam merancang sebuah pembelajaran Pak, karena kita harus kreatif untuk melihat kebutuhan anak dalam pembelajaran tersebut, kemudian mencari media pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Oh, karena anak-anak itu berbeda-beda ya Bu ya, Iya. tipe belajarnya Tipe berbeda-beda. belajarnya berbeda. Ya. Kemudian terakhir ya, metodenya juga Iya. kita harus lebih Iya. eksplor lagi. Kemudian terakhir dari Bapak, apa rencana tindakan perbaikan pelaksanaan PBM berikutnya? Setelah melaksanakan PBM kemarin, mungkin ada kiat-kiat atau trik-trik untuk selanjutnya agar lebih meningkat, bagaimana Bu ya? Lebih mempersiapkan mungkin ya? mempersiapkan pembelajaran, evaluasi dari pembelajaran kemarin, kemudian lebih banyak eksplor di media pembelajaran Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran ke depannya lagi lebih bagus lagi dan ini untuk pengembangan Bu Herli sendiri. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak.